Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Ramli dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Yang terhormat kepada Bapak M. Syarif Walili selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok Inkraus Sunnah beserta caranya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja kita kepada videonya, pada pembahasannya. Sejarah munculnya Inkraus Sunnah. Pemikiran yang mengingkari sunnah sebenarnya bukanlah fenomena baru. Pada masa awal Islam, telah muncul individu-individu yang meragukan penggunaan hadis sebagai dasar hukum. Namun, pandangan tersebut tidak berkembang luas karena para sahabat dan ulama memberikan penjelasan mengenai pentingnya sunnah dalam memahami Al-Quran. Pada abad ke-19 dan ke-20, gagasan ini kembali muncul seiring berkembangnya gerakan pembaruan pemikiran Islam di beberapa negara. Sebagian tokohnya berpendapat bahwa Al-Quran telah cukup sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam dan bahwa hadis perlu diseleksi secara sangat ketat atau bahkan ditolak sebagai dasar hukum. Pandangan ini kemudian dikenal dengan berbagai sebutan seperti Quran saja, atau Quranis, atau penolak hadis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para pendukungnya. Di Indonesia, pemikiran yang mengarah pada penolakan sunnah mulai dikenal sekitar tahun 1980-an melalui berbagai tulisan dan kelompok diskusi. Sebagian gagasan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari para ulama dan lembaga keagamaan karena dianggap bertentangan dengan pemahaman Islam yang dianut mayoritas umat. Pokok-pokok ajaran Inkraus Sunnah. Secara umum, beberapa pandangan yang sering dikaitkan dengan kelompok Inkraus Sunnah antara lain yakni yang pertama, menganggap Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Yang kedua, menolak hadis sebagai sumber syariat atau hanya menerima hadis yang dinilai sesuai dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Yang ketiga, berpendapat bahwa tata cara beribadah dapat dipahami langsung dari Al-Quran tanpa memerlukan penjelasan sunnah. Yang keempat, mengkritisi proses kodifikasi hadis dan mempertanyakan keautentikannya secara umum. Perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang mengkritisi hadis dapat langsung dikategorikan sebagai Inkraus Sunnah. Dalam tradisi ilmu hadis, para ulama juga melakukan penelitian yang sangat ketat terhadap sanad dan matan hadis. Perbedaannya, para ulama hadis tetap mengakui sunnah sebagai salah satu sumber utama syariat, sedangkan kelompok Inkraus Sunnah menolak atau membatasi otoritasnya. Pandangan mayoritas ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber utama ajaran Islam. Mereka mendasarkan pandangan ini pada sejumlah ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Hasyr ayat 7. Selain itu, banyak ajaran Islam yang pelaksananya dijelaskan melalui sunnah, misalnya tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji, tanpa penjelasan Rasulullah SAW. Rincian pelaksanaan ibadah tersebut tidak dapat dipahami secara lengkap hanya dari Al-Quran. Karena itu, dalam metodologi fikih Islam, sunnah diposisikan sebagai penjelasan atau bayan terhadap Al-Quran, baik untuk merinci ayat yang masih umum, memberikan penjelasan terhadap ayat yang bersifat global, maupun penjelasan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya penjelasan tentang ujian akhir semester studi hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.